Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama saya dalam Assalamualaikum Nusantara. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya kita diciptakan berawal dari ketiadaan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita atas kehendaknya dan atas irodahnya. Jauh hari sebelum orang tua kita menjadi wasilah penciptaan kita di atas permukaan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah bertanya kepada para arwah saat itu. Dan ini tersirat dan ini tersurat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa dulu, di saat arwah kita secara bersamaan hidup di sebuah dimensi, di sebuah alam yang hanya Allah yang tahu. Beramai-ramai kita dipanggil dan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, ridhokah kalian, berimankah kalian kepadaku? Maka saat itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Naasnya, ketika arwah itu disatukan di dalam jasad, di dalam janin yang kelak bakal menjadi manusia, saat itu 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Bagaimana hadis sahih menjelaskan, Rasulullah SAW menceritakan, dan ini teori tentang embriologi, teori tentang ilmu janin sebelum ilmu kedokteran modern menemukan kenyataannya seperti itu 14 abad yang lalu. Begitu meyakinkan, Rasul mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu kalian. Ada beberapa fase. 40 hari pertama kalian seperti lintah. 40 hari kedua kalian seperti alaqah, seperti mudghah. Dan sampailah tiba saatnya pada 4 bulan usia kandungan, disatukanlah ruh yang tadinya sudah berikrar, yang tadinya sudah menyatakan di hadapan Allah, bala syahidna, dia beriman kepada Allah. Maka saat itu arwah bersatu di dalam janin yang kelak bakal menjadi anak manusia. Dilahirkan pada usia 9 bulan dari kandungan sang ibu. Maka apa kata Nabi SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saat anak Adam dilahirkan, semua terlahir pada hakikat penciptaannya. Dia lahir tidak membawa dosa. Dia lahir tidak dalam menanggung dosa. Dan dia lahir dalam keadaan tidak membawa kesalahan apa-apa. Dia suci, dia bersih. Lalu sejak kapan dimulainya pencatatan amal? Pada saat dia dinyatakan akil, balik. Dan pada saat itulah sumpah sarapah iblis yang saat itu dengan sombongnya dia menyatakan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwa setan iblis pernah bersumpah di hadapan Allah, kami akan gelincirkan anak cucu Adam, kami akan goda mereka dari depan belakang, dari samping kanan dan samping kiri, sehingga engkau temukan ya Allah kebanyakan dari mereka tidak beriman kepadamu, kufur dan tidak mengenalmu. Dia mengingkari sebuah perjanjian antara roh dulu
dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha bijaksana mengutus para nabi dan rasulnya, mengirimkan kitab cinta darinya untuk umat manusia. Itulah yang kita kenal dengan kitab suci. Dari Taurat, dari Zabur, dari Injil sampai dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk segenap umat manusia sampai dengan hari kiamat. Apa isinya? Isinya adalah tuntunan. Apa isinya? Isinya adalah bimbingan. Isinya adalah pelajaran agar ruh yang sudah menyatu dengan jasad, rohani yang sudah menyatu dengan jasmani, dia tidak tersesat dan dia tidak terpedaya. Dia tidak tertipu dengan kemauan, dengan bisikan, dengan jebakan iblis laknatullah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta kasihnya, dengan surat cintanya, menginginkan di setiap kita ini meniti jalan yang dikehendakinya. Allah sudah siapkan hidayah, Allah sudah tentukan mana jalan yang ia ridhoi, dan Allah juga sudah kabarkan di dalam kitab sucinya mana jalan yang dia tidak ridhoi. Bahwa setiap manusia, terutama raga kita, terutama jasmani kita, ini adalah area potensi iblis untuk menjerumuskan kita. Pada saat kita berbentuk rohani, 100% iblis tidak bisa menyesatkan kita. Karena rohani tidak punya banyak kepentingan. Karena roh tidak punya banyak kebutuhan. Berbeda dengan jasmani kita, berbeda dengan ragawi kita. Dari atas kepala rambut kita, rambut kepala kita sampai ujung kaki kita, itu semua isinya adalah potensi-potensi di mana iblis bisa menjebak kita. Di kepala kita isinya mimpi, isinya ambisi, isinya keinginan, isinya kemauan. Belum mata kita dengan pandangan, telinga kita dengan pendengaran, mulut kita yang inginnya disuapi makanan, minuman yang enak, yang lezat. Di bawah kerongkongan kita ada perut yang isinya ingin hal-hal yang enak, yang lezat lagi-lagi. Belum ma baina surrati wa rukbah, syahwat kita yang ada di antara lutut dan pusar kita. Disitulah iblis terus beroperasi. Maka Al-Quran, maka kitab suci Allah turunkan, para nabi Allah utus untuk memperingati kita semua. Makan dan minumlah kalian, tapi awas, kata Quran, jangan berlebih-lebihan. Salurkan syahwat kalian, tapi ingat, di tempat yang dihalalkan oleh Allah. Au ma malakat aimanuhum, atau orang-orang yang memang dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Bagaimana Allah mengatakan? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung itu adalah mereka walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga syahwat mereka. Syahwat yang ditimbulkan dari kebutuhan biologis kita. Itu tadi bahwa jasmani adalah sarana yang paling potensial menjadikan manusia itu kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.